faedah-faedah yang bersangkutan dengan ibadah batiniyah qalbiyah. Mungkin itu suatu pemikiran rasional dari saya. Ya, terima kasih. Berarti apa namanya, yang jelas itu yang memahami yang musuh. Itu jelas ya. Monggo. Ya. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat ketidaksambungan antara konsep atau metodologi penulisannya musonib, ini pasti ada wajahnya. Dalam kitab Kasyifatu saja ini tidak menerangkan dalam hal fikih saja, ada juga dalam hal adab, kemudian dalam hal syarat-syarat dan lain-lain. Makanya di ibarat ini, tulisan ini, menurut saya, menurut kitab sih, iqamus sholah, ini kan nyambungnya ke bab ini kan sholat. Bab sholat ini terdiri dari iqamatus sholati wa hiya al-ityanu biha ala wajil atumi akmali bisyurutiha wa khusyu'iha wa adabiha wa lihada qala Ibnu Abbas iqamatuha bi itmami ruku' azudati wal khusyu' wa tulahidu fil ayat sirran daqiqan min asrarul Quran. Jadi aslinya nyambung. Jadi ada korelasi dalam hal fikih, ada dalam korelasi hal tasawuf, ada dalam adab, gitu dan lain-lainnya. Menurut saya gitu. Ya, bagaimana Sail? Jawabannya apakah bisa diterima? Atau dari yang lain enggak? Gimana tadi? Gimana jawabannya tadi? Ya, tadi dijelaskan bahwa kitab Kasyifatu saja ini tidak melulu membahas tentang fikih ya. Jadi ya membahas dari segi lainnya juga. Itu dari tasawufnya mungkin ya. Ya monggo, benar nggak? Ya bukan begitu. Adab dan lain-lain ya. Bagaimana bisa diterima? Iya betul. Kan sebenarnya saya juga ada kalau untuk karep dewek. Tapi itu tadi kembali ke tadi dari teman itu, wah ini jangan duduk bukan forum karep dewek, harus ada rujukan. Sehingga saya nggak berani karep dewek kan itu. Makanya saya tanyakan di sini kesempatan di sini sedang kumpul kiai-kiai, barangkali ada yang bisa mencerahkan saya atau bisa mungkin juga bisa memuaskan saya. Ya itu saja. Oke, terima kasih. Ya, jadi dari Sail belum puas dengan jawabannya, masih membutuhkan pencerahan. Moga itu ada yang mau jawab. Mungkin Kiai Musonib di sini ingin mengajarkan kepada santri-santrinya untuk melakukan sholat secara benar dan bisa khusyuk. Untuk melakukan sholat supaya khusyuk itu dibutuhkan tafakur. Seperti di dalam Arba'in Nawawi dijelaskan itu apa? Al-ihsan itu beribadahlah kalian apa? Seakan-akan melihat. Nah, itu maksudnya. Beribadahlah kalian semua seakan-akan melihatku, dan apabila tidak bisa maka saya melihatmu di situ. Jadi beliau Kiai Musonib itu menjelaskan tentang tafakur supaya kita bisa menghadirkan Allah di hadapan kita. Makanya beliau menjelaskan tentang tafakur. Dan kenapa yang paling bawah ditanyakan itu apa? Min alamatil mautil qalbi. Itu menjelaskan bahwa kalau kita itu tidak bisa menghadirkan Allah di hadapan kita, berarti hati kita mati. Mungkin kurang lebihnya semacam itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut penjawab ada korelasi ya antara sholat, tafakur dengan alamatil mautil qalbi. Monggo. Iya, ada lagi yang mau jawab. Monggo. Ya, lebih fokus pembahasannya tentang masalah pertanyaan yang awal. Kalau boleh saya jawab supaya nanti yang awal berarti udah tutup pertanyaan. Pertanyaan yang awal tuh saya langsung bacakan referensi. Masih salah satu syarah Safinah. Ada referensi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ibadatul qalbiyatu fahya bi asliha afdalu minal ibadatil badaniyati li'ana binisbati ilayya kal asli binisbati lil fardi. Saya singkat cukup referensi itu sehingga pertanyaan yang awal tuh mungkin sudah cukup ya. Nggih. Tanyakan Sailnya sudah puas kan? Sail sudah puas, Sail? Ya? Sail sudah puas? Dipuaskan sendiri. Saya suka memuaskan sendiri itu. Saya suka memuaskan sendiri. Itu yang pertanyaan yang pertama sudah itu tadi referensi itu salah satu syarah Safinatul Najah. Bahwa kenapa ibadah qalbiyah lebih utama dari ibadah badaniyah, terutama badaniyah zahirah, karena ibadah qalbiyah itu al aslu, ibadah badaniyah zahirah itu al fardu, wal aslu aula wa muqaddamun ala fardu. Nah, oke, mari kita kembali kepada pembahasan pertanyaan saya. Itu saja mungkin tadi barangkali waduh yang pertanyaan yang ini kok enggak ada yang jawab gitu. Jadi saya mewakili, entah yang mewakili semua, entah mewakili siapa, itu jawabannya seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, ada lagi? Ya sudah, mangga. Saya beri kesempatan dulu. Sebelumnya izinkan saya menghargai pemikiran saya dulu, karena saya sudah susah-susah berpikir kok langsung disebutkan itu kan nggak etis. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwasanya otak musonif itu nggak nyambung, itu kita suladab. Jadi lebih baik kita itu mengatakan otaknya kita yang nggak nyambung, ya. Karena kalau kita cari korelasi dari teks Kasyifatus saja tadi itu emang ada. Karena yang pertama itu kan iko musolah ya. Kemudian musonif membahas tentang tafakur dan juga min alamati mautil qalbi. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu sebenarnya korelasinya sudah jelas, seperti ayat Quran yang sudah familiar di kalangan kita, bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi yang pertama musonif membahas sholat, kemudian tafakur. Itu memang di dalam sholat bukan hanya terdapat ibadah badannya dohir saja, tapi qalbiyah juga ada, batinah juga ada. Kemudian mengapa musonif membahas min alamati mautil qalbi? Karena memang sholat itu kan tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi yang dimaksud musonif membahas min alamati mautil qalbi, bahwasanya itu musonif mengajak kita untuk sholat dengan benar. Kemudian untuk masalah yang ibadah batinah itu lebih tafakur itu lebih afdol daripada sholat, itu memang tadi referensinya sudah dibacakan. Karena emang tafakur atau ibadah batinah itu al aslu, dan sholat sendiri itu far'u. Karena sejatinya kita kan dari
hati dulu baru keluarkan oleh badannya. Jadi itu intinya menurut saya, pemikiran saya sendiri, karena berhubung saya jauh-jauh, kalau di sini nggak ngomong itu ibaratnya iman. Jadi saya hanya mengutarakan apa yang ada dalam pikiran saya, bahwasanya musonif itu tetap nyambung. Mungkin otak kita yang kurang sadar bahwasanya otak kita itu nggak mampu untuk menyambungkan otak musonif ke dalam otak kita. Jadi kolerasi antara pembahasan tiga pembahasan yang musonif utarakan tadi itu intinya sholat tanha anil fahsya wal munkar, seperti itu. Mungkin ada tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekedar tambahan dan juga setoran juga kepada Kiai Asep, kalau salah dibenarkan agar gak jadi pemuda tersesat. Dalam ini setoran, dalam pembahasan ilmu mantiq itu ada yang dinamakan kuliatul khoms. Kuliatul khoms itu dibagi dua, ada dzati, ada al-aradi. Al-dzati itu nau, jenis, dan fasal. Setoran. Naunya kalau dicontohkan, naunya itu kutubul fikih, kitab-kitab fikih. Jenisnya ini kasifatu saja. Kemudian fasulnya ini fasul sholat. Itu dalam segi dzati. Kalau dalam segi al-aradi itu ada yang namanya bagian dua, khosoh dan al-aradu al-am. Al-khosoh ini pembahasan yang memang mencakup satu kekhususan. Jadi pembahasan yang sholat saja. Kemudian al-aradul am ini al-mukhtalifah. Mungkin bisa jadi kitab dalam, meskipun naunya itu kitab fikih, jenisnya ingin kasih satu saja dan pasalnya pasal sholat, bisa jadi di dalam sholat ini bisa ada pasal, ada pembahasan adab, ada pembahasan tasawuf dan lain-lain. Itu setoran. Terima kasih. Setoran yang kamar apa aja? Ya sudah ya, setoran.